Oke, Bang Oiwo mungkin melanjutkan tadi soal Ramadan ya. Artinya untuk tahun ini apa yang berbeda Ramadan tahun ini? Nggak ada bedanya lah. Ramadan ya Ramadan, nggak apa bedanya. Mungkin tahun lalu biasanya ngapain tuh, tahun ini melakukan apa gitu? Ya puasa ya puasa. Tradisi gitu bang maksudnya. Nggak ada, gue tetap kumpul sama keluarga kalau puasa. Berarti nggak jauh beda ya, artinya puasa pertama. Ya, Lebaran ya begini suasana, puasa ya begini suasananya. Biasanya kalau puasa harus ada apa di rumah? Ya paling manisan apa gitu, es atau apa kayak gitu. Ya nggak boleh ketinggalan, mungkin request apa ke istri atau ke Enggak sih, gue air putih sih dari dulu, nggak hobi es gitu. Dan tawaran pekerjaan sendiri di bulan Ramadan sendiri seperti apa? Banyak tawaran pekerjaan banyak, jadi konsultan hukum di perusahaan, diundang oleh beberapa TV juga. Gitu. Dan nerima semua atau Belum lagi gue pikirin. kenapa Bang Hajar? Kan ini kan mumpung banyak tawaran, biasanya kan hajar. Ya banyak tawaran biar aja. Kenapa? Kalau gue nggak butuh gimana? Kan dia yang butuh nyuting gue ya kan. Kalau gue nggak butuh ya gue tolak gimana lu? Berarti nggak terlalu ini banget ya Bang ya, kalau ada dapat tawaran TV nggak Ya, terlalu, enggak lah. terlalu ngambil semuanya gitu langsung. Enggak, ambil belum gue jawab juga. Ada beberapa tawaran untuk acara religi di TV juga belum gue iyain. Belum ada yang ngajak main film juga sebelum puasa kemarin kan gue belum iyain. Ngajak film buat versi religi dan lain, karena gue lagi mau fokus ke usaha gue, usaha dan keluarga gue gitu. Jadi gue nggak ke situ dulu. Berarti memang ini waktunya untuk pengurus-ngurus pekerjaan lain, terus sama Iya. quality time sama keluarga juga. Iya itu, karena gue pentingin keluarga. Gimana Bang, ada kesibukan yang kemarin, apakah memang ini request dari keluarga sendiri ya, untuk sementara ya tadi bilang abang cooling down dulu, quality time sama keluarga sama anak, atau gimana sih Bang? Enggak sih, kesibukan ya gue kan dari dulu memang jarang keluar, jarang ngantor juga. Gue banyak kan tidur di rumah, makan, tidur, makan lagi ya gitu-gitu. Jarang keluar. Berarti memang kalau sama keluarga tahun kemarin pun sama aja gitu, nggak ada perubahan, maksudnya nggak sibuk keluar, nggak sibuk pekerjaan di Kita luar. paling seminggu sekali atau sebulan sekali liburan, bawa anak gue gitu. Itu aja sih. Kalau lagi ada rezeki liburan bawa keluarga, tidur di mana gitu. Gitu. Biasanya sih suka request nggak sih Bang, kalau misalkan dari istri atau anak, kalau lagi abang sibuk nih belum liburan, suka request nggak sih? Enggak, mereka nggak berani. Ya istri anak gue nggak berani. Gue kan orang nggak suka dipaksa. Gitu. Dalam keluarga itu gue nggak suka dipaksa. Kan gue bilang bini anak gue adalah pemimpin yang diatur. Kalian yang saya atur. Ya, mereka gue atur semua. Berarti cukup disiplin. Disiplin. Bini gue kalau gue lagi di luar, dia keluar mau ke Indomaret aja telepon gue, izin boleh gak? Ya mau ke Indomaret aja, izin dulu sama gue. Ya boleh gue bilang. Gitu. Kenapa harus itu Bang, apa ya, sedisiplin itu? Kan kita laki-laki pemimpin, Amirul Mukminin. Masa kita takut sama cewek? Kalah sama cewek? Cewek itu harus dibawa kita, harus nurut sama kita. Gitu. Dan alhamdulillah bini gue sangat nurut sama gue. Dan bini yang soleha gitu. Nggak macem-macem, nggak neko-neko, nggak apa. Ya bayangkan aja mau keluar aja harus izin sama gue. Pi, aku boleh nggak ke mall ini sama anak misalnya? Ngapain? Gini, gue tanya dulu tuh kayak wartawan. Oh ya udah, kalau masuk logika udah boleh berangkat. Berarti apapun kegiatannya harus Harus sepengetahuan. ngomong sama gue. Sepengetahuan Bang Iya. Firdaus. Karena gue juga kalau mau kemana-mana kan gue bilang sama dia, aku di sini, aku Sherlock, aku begini. Termasuk kalau ada klien yang ngajak gue, misalnya Pak ketemunya di kafe ini, wah gue sebenarnya gue anti kan, udah mau ninggalin hal-hal seperti itu. Pak ketemunya di kafe ini Pak, gue gitu bikin video, nih aku di sini nih, ini videonya ini ada cewek-ceweknya banyak, nih video call, ini cewek-ceweknya ini banyak. Dan bini gue nggak cemburu, udah tahu. Cerita. Iya. Apa kan dunia, kita bicara dunia pengacara kan Bang ya, identik saya klien lah, mungkin ada beberapa juga aspri ya kita sebut lah. Kalau Bang Firdaus sendiri seperti apa? Enggak sih ya, kalau kita enggak ini sih. Gue banyak kan di kantor gue tuh nggak ada aspri, banyak kan orang jalanan semua yang gue pungut gitu. Rata-rata orang jalanan yang memang udah hopeless ya kan, tadinya narkobais,
rampok, sampai copet apa gue ajak lu tobat. Nah, tobat, jangan lagi berbuat itu, hidup yang sehat. Alhamdulillah pada nurut. Jadi gue nggak penting aspri itu, karena buat apa aspri? Gue bini aja cakep, ngapain aspri? Kecuali bini gue jelek. Bini gue aja cakep, legit lagi. Mungkin prestis Bang, artinya kan kalau pengacara kan ada aspeknya, wah dilihat. Ada sekretaris gue 1-2 orang ada. Ada sekretaris gue, tapi yang bagian berkas, yang bagian ngingetin gue, Pak besok jadwalnya ke sini. Ada. Tapi gak aspri yang kayak aspri cabul gitu ya, yang kita bawa ke diskotik, kita pakai, kita paksa tidurin, gak kayak gitu. Aspri normal semua, sehat semua walaupun jiwanya. Tapi sering ada godaan gak sih Bang? Banyak. Kan gue mantan playboy. Waduh. Banyak lah godaan itu. Tapi kan gue nggak, karena handphone gue sama handphone bini kan connect. Jadi WA yang masuk itu masuk ke WA bini gue juga. Jadi telepon yang masuk itu bini gue tahu. Termasuk Instagram, Facebook, semuanya connect ke handphone bini gue. Jadi apapun bahasa orang, Pi kamu digodain sama cewek kayak gitu. Iya tahu tuh, biar aja. Pi cewek ini Pi kayaknya sama kamu nih. Kerjain. Karena handphone aku sama handphone istri kan gabung. Nggak tahu bagaimana sistemnya istri saya tuh. Tapi setiap WA yang masuk ke handphone saya, WA-nya masuk ke WA dia juga gitu. Jadi saya juga bingung gitu. Sampai sedetail itu ya Bang, artinya biar mungkin mengurangi rasa curiga tuh gimana sih Bang sampai? Enggak, karena memang kan gue dulunya kan sebelum yang bontot ini kan gue 5 istri gue. Kan sebelum terakhir kan bini gue 5. Oke. Lalu gue buang 4, tinggal ini yang bontot. Iya, yang di Pondok Indah gue taruh, gue buang juga yang di Pondok Indah. Yang di Jakarta Selatan gue buang juga, gue ceraiin gitu maksudnya. Yang di Alam Sutra gue buang juga. Tinggal satu ini. Yang terakhir, ya mudah-mudahan terakhir kan gitu. Kan gue nikah udah 39 kali. Astagfirullah. Iya, nikah 39 kali. Korbannya belum dihitung ya, baru nikahnya doang. Bener-bener playboy dong. Kan gue bilang gue playboy, bini gue juga udah tahu. Lu panggil bini gue di bawah, bener gak? Tanya tuh bini gue lagi masak, panggil. Bener gak gue playboy? Sekarang playboy tobat. Tobat. Insya Allah tobat. Insya Allah tobat ya. Iya. Karena kan apalagi titelnya pengacara, godaannya banyak cewek-cewek di mana-mana. Sangat banyak banget. Dan gue tahu cewek itu kayak apa bentuknya, gue tahu. Dari jempol, dari betis gue tahu. Oh lu ini. Gue tahu. Tapi istri nggak cemburuan ya? Hah? Istri nggak cemburu. Cemburunya gede banget. Tapi kan dia udah gue bilang, gue ini mantan playboy. Kalau lu cemburu salah, gue bilang gitu. Harusnya. Nah lu juga kan orang bontot. Sebelumnya kan yang lain-lain kan ada bini gue yang tua, yang muda, yang apa. Biasa itu. Gue punya bini 9, jalan semua dulu. Dulu ya. Pernah punya bini istri itu 9. Semuanya jalan. Sampai gue sebulan kabur dari rumah, ketakutan diperkosa. Ya tiap hari diperkosa bini. Gilir gitu kan. Gilir sini itu pasti telanjangin. Kan itu sejarah dari playboy seperti itu. Waduh. Akhirnya gue ceraiin karena nggak tahan. Kebanyakan bini tuh tiap hari kita nggak pernah pakainya sarung terus. Oh dulu. Iya. 9. Iya, pernah jalan semua 9. Anak? Ya ada beberapa. Jadi biasa kalau dalam dunia playboy itu biasa. Total anak? Ada. Bontot ini? Ini yang ke-8. Anak ke-8 atau? Anak 8 dari istri yang terakhir. Oh, anak ke-8 dari istri yang terakhir. Anak tiri ada 18. Hah? Karena gue spesialis janda kan. Serius Bang? Iya. Serius dari nikah pertama? Enggak, nih berapa? Kan ya kan rawan, terus si kedua dan ketiga seterusnya nih Banyak lah, udah pokoknya banyak. astaga. Lu pusing lu kalau Playboy juga luar biasa lah. Bang, ada dampak nggak sih yang diterima keluarga besar imbas yang kemarin? Mungkin istri dapat julitan tetangga kanan kiri. Ada. Enggak, tetangga kita nggak jarang ngobrol. Dari mulai gue pertama pindah sampai sekarang gue nggak pernah ngobrol tetangga. Gue nggak pernah sosialisasi sama tetangga. Nggak pernah. Kan kudu bersosialisasi. Iya, enggak, gue nggak pernah. Makanya kalau ada orang-orang yang di Instagram di mana sosok mau tahu, gue tahu tuh dia kan tetangga gue, sok tahu lu. Gue kenal juga lu enggak. Kan di kampung ini, di BSSD kan, gue nyebutnya BSSD, Bumi Serpong Sonoan dikit. Jadi bukan di kompleknya tapi di luar komplek. Ini kampung ini hanya ada 35 kakak.
35 kakak doang di sini. Sedikit, sisanya kan ada apartemen, komplek BSD dikelilingi kan. Jadi hanya 35 kakak doang. Gitu. Dan 35 kakak kita, ya gue cuek aja. Orang gue dalam rumah terus. Paling gue ada perlu dengan Pak RT, gue japri Pak RT WA-WA. Karena gue jarang bergaul dari dulu. Alasannya? Memang dari dulu. Introvert. Ya salah satunya itu. Dan dari dulu memang gue gak pernah bertetangga. Di rumah gue di komplek juga sama. Di Pondok Indah juga gue tinggal di Pinang Kuning, gue gak pernah bertetangga. Gitu. Waktu gue tinggal di Alam Sutra juga gue gak pernah bertetangga. Jadi gue memang orangnya tuh gak suka bertetangga. Gitu. Karena gue orang gampang jijik sama orang gitu. Kalau orang belagu dikit jijik gitu. Berarti dampaknya pun yang diterima keluarga nggak ada ya Bang? Nggak ada, karena memang kita nggak bertetangga. Secara langsung. Atau di media sosial gitu Bang? Enggak, kalau yang japri-japri ke IG bini gue atau apa sih udah banyak. Tapi bini gue ya lagi-lagi kan kita terbuka. Bini gue bilang, Pi itu Pi, cowok godain aku Pi. Pi ini, udah biasa aja lagi kan. Enggak, maksudnya tuh kan abang lagi jadi sorotan gitu saat ini kan. Maksudnya ada imbas nggak ke istri gitu, istri akhirnya diserang sama netizen dengan kata-kata yang enggak, karena bini gue kan nggak ngaruh juga, udah gue ajarin. Lah bini gue udah tahu dari mulai busuknya gue sampai baiknya gue tuh bini gue udah tahu. Jadi lu mau jelekin apa nggak ngaruh. Kan gue bilang, gue ini mantan playboy, mantan penjahat juga gitu. Kan kalau udah bilang mantan playboy dan mantan penjahat kan udah kacau itu. Lu mau cari apapun kesalahan gue udah nggak bisa. Gitu. Kan udah gue kunci dengan nomenklatur itu. Kan gitu. Jadi mau apa lagi? Gue mantan penjahat, gue udah akui, iya gue mantan penjahat. Gue mantan playboy, iya gue mantan playboy. Apalagi? Gitu. Jadi kan gue setiap gue ngaku-ngaku di media sosial tuh nggak ada yang gue aku halu atau apa, enggak, gue terbuka orangnya. Nggak ada rasa sama sekali. Jadi kan kita bukan orang munafik. Semua udah gue ceritain. Apa sih yang nggak terbuka dari diri gue? Sisi lainnya seorang rumah, lu wawancara di rumah gue ajak ke rumah gue. Coba, lu mau jadikan ini buat ngebully gue gitu, wah rumahnya jelek, enggak? santai. Enggak berdampak juga bagi gue, lu mau ngomong jelek apa yang penting gue nyaman di rumah gue. Kan gitu. Ada pesan gak sih Bang buat orang-orang yang nganggap abang sinis? Enggak ada, kan gue bilang gue nganggapnya netizen itu sampah. Karena dia dari segi derajat aja di bawah gue. Dari segi kasta aja di bawah gue gitu. Yang bisa mengkritik gue tuh doktor ke atas. Ya, doktor, menteri, dan lain-lain itu baru bisa mengkritik gue, dan itu adu ilmu sama gue. Tapi kalau hanya netizen sampah nggak bakalan bisa, nggak akan gue denger. Karena hidupnya aja di bawah gue. Kondisi ekonominya, kondisi sosialnya apa segala di bawah gue gitu loh. Gimana dia bisa mengkritik gue? Berarti abang ini siap menerima kritik kalau di atas. Kalau di atas, karena gue kan kandidat doktor. Hanya dokter yang bisa kritik gue, dan itu pun kritiknya harus akademis. Dan siap menerima kritikan itu. Gue gak akan menerima, gue bantah dulu secara akademis kan gitu. Ya, profesor juga gue bantah dulu kalau mau kritik gue gitu. Oke. Tapi kalau stratanya di bawah gue anggapnya sampah. Oke, Bang berarti